Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Gimana kabarnya, sehat semua? Sehat. Sehat? Waiba gimana? Hanif? Taras? Sehat? Tarzan, Gozi, ya. Sehat. Nggak ada yang sakit ya? Nggak ada yang, kalau ada yang sakit kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan, mudah-mudahan Allah angkat penyakit sakitnya ya, saudara kita, teman kita ya. Mungkin ada yang diuji sakit. Baik, hari ini berarti kita belajar, kita melanjutkan belajar akidah ya teman-teman ya, adik-adik ya. Sebentar. Kita belajar lanjutkan pembahasan kemarin nih. Yang katanya bikin ngantuk, kata siapa kemarin ya? Ya karena mungkin cuma mendengarkan ya. Tapi ini penting teman-teman ya. Pengajaran tauhid akidah untuk anak ya. Kelihatan ya? Kelihatan screen-nya ya? Kelihatan ya? Nah, kita sudah belajar apa aja kemarin? Belajar sudah banyak ya. Belajar ya mengenal Rob, tujuan penciptaan manusia, kemudian pengertian syirik, pengertian ibadah, sudah semua ya. Nanti kita share deh ini. Lupa di share ke grup ya. Hal yang pertama Allah wajibkan ya, kepada manusia apa, kemudian pengertian togut ya, pengertian din, agama, pengertian makna la ilaha illallah, ya sudah ya, makna la ilaha illallah. Kemudian, sekarang rukun Islam ya, apa saja rukun Islam? Rukun Islam udah hafal ya? Ada 5 ya. Dalilnya itu ada yang tahu apa saja? Ya, bunyal Islam ala khomsin ya. Islam itu dibangun 5 ya. Yaitu syahadati la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah ya. Apalagi bersyahadat, syahadatain ya, bersyahadat bahwa Allah Subhanahu wa taala tiada ilah yang diibadahi kecuali Allah, kemudian bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba serta utusan Allah ya. Kemudian apa? Iqamatis shalah, menegakkan salat ya. Kemudian iqamatis kita zakat, menunaikan membayar zakat. Kemudian wal haji ya, haji dan apa? Saum Ramadan. Ini dari hadis tentang rukun Islam ya. Rukun Islam haji bagi yang mampu ya. Seandainya mampu dia wajib berangkat haji ke Baitullah, ke Mekah sana ya. Mudah-mudahan teman-teman semua orang tuanya sudah pada berangkat haji ya, Pak belum? Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita semua untuk bisa menunaikan ibadah haji ini yang memang bagi orang-orang yang mampu saja ya, yang haji terutama. Kalau yang lain sholat sudah ya, syahadat jelas ya, sholat wajib sholat, nggak boleh jangan sampai nggak sholat ya. Zakat kalau sudah mampu bayar zakat ya. Saum sekarang saum Ramadan, puasa Ramadan sekarang ya. Nah, dalil-dalilnya apa saja? Dalil-dalil rukun Islam. Dalil wajibnya sholat dan zakat firman Allah Ta'ala ya. Jadi nggak sembarang apa
perintah ini nggak sembarangan ya. Jadi sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, wa ma ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Nah, artinya di sini dan tidaklah mereka diperintahkan ya, mereka diperintahkan sesuatu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, manusia diperintahkan kecuali tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah menyembah kepada Allah dengan ikhlas menjalankannya, tulus ikhlas ya. Karena din yang lurus, karena agama Islam itu agama yang lurus ya. Dan agar mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat. Nah, ini diwajibkan sholat serta membayar zakat, menunaikan zakat. Demikianlah itu din agama Islam yang lurus ya. Itu dalilnya surat apa? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Udah hafal semua ya? Al-Bayyinah hafal ya, itu termasuk dalil atau dasar dari perintah sholat dan zakat. Wajibnya sholat dan menunaikan zakat. Ya. Nah, di sini ada keterangan Allah mulai ayat tersebut dengan tauhid dan baro'at ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin ya. Dan baro'ah berlepas diri dari kesyirikan karena hal terbesar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Dan hal terbesar yang Allah larang adalah perbuatan syirik ya. Jadi dasar dari agama ini, dari perintah sholat dan apa tadi membayar zakat, itu yang penting tauhid dulu bagus, benar ya. Jadi Islam itu pertama ya baro'ah tauhid, mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan. Nah, lalu diberitakanlah apa sholat, zakat dan lain-lain. Makanya yang pertama adalah syahadat ya, persaksian tentang tauhid. Nah, itu dasarnya, pondasi dari Islam adalah tauhid itu sendiri ya. Karena tanpa pondasi ya, kalau bangun rumah, bangun bangunan, kalau nggak ada pondasi mana bisa dibangun ya. Nah, makanya pondasi itu penting sekali, dasarnya yaitu tauhid. Nah, ya, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dan berlepas diri dari segala macam kesyirikan, yang peribadatan kepada selain Allah itulah kesyirikan. Itu harus berlepas diri, musuhinya ya. Kita nggak boleh berbuat syirik. Itu makanya hal terbesar, dosa terbesar yang dibenci Allah, yang tidak diampuni Allah adalah kesyirikan. Ya, jangan sampai kita mati meninggal membawa dosa syirik. Kalau dosa selain syirik masih Allah ampuni ya, dosa zina, membunuh, meskipun dosa besar tapi masih Allah ampuni kelak di akhirat ya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah langsung ampuni ya. Kalau Allah berkehendak mengampuni, Allah langsung ampuni. Tapi kalau membawa dosa syirik enggak diampuni ya. Makanya orang-orang berbuat syirik, orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka, enggak diampuni oleh Allah dosa-dosanya dan akan dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya ya. Naudzubillah ya, jangan sampai kita nanti berbuat syirik ya, meninggal membawa dosa syirik. Makanya kita harus hati-hati dari perbuatan syirik ini ya. Dikasih tahu teman-teman kita, orang tua kita terutama, jangan berbuat syirik ya, Mbak Umi gitu kan. Karena semua sia-sia kalau kita berbuat syirik, meskipun kita puasa, zakat, sholat ya, dan menggunakan amal kebaikan lain, tapi kalau kita berbuat syirik saja, kita terhapus amal-amalan kita, nggak ada gunanya, sia-sia ya. Makanya kita pondasi kuat dulu, tauhid, beriman kepada Allah dan menjauhi segala macam kesyirikan. Itu pondasi dasar dari Islam ya, pondasinya. Kemudian baru kita membangun
rumahnya itu apa saja, temboknya apa, tiangnya, sholat, ya. Kemudian membayar zakat, Ramadan, puasa, haji. Setelah pondasinya kuat, baru kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya lebih kokoh lagi karena pondasinya, dasarnya sudah sangat kuat. Nah, jangan ganggu pondasinya, ya. Nah, kalau pondasinya lemah bisa, ya, ibarat bangunan kalau pondasinya lemah, ambruk nggak? Misalkan bau gedung tinggi, kalau tahu pondasinya lemah, ya, lembek gitu kan, akhirnya ambruk juga gedungnya, rumahnya ambruk juga. Ya sama, kita juga beragama Islam, din Islam itu juga pondasinya harus kuat. Kalau nggak kuat, nanti bisa ambruk agama kita. Kita bisa jadi musyrik misalnya, jadi kafir, murtad, naudzubillah, ya. Jadi pondasinya harus kuat. Ya tadi dalil sholat, zakat. Nah sekarang adalah dalil wajibnya saum, puasa, ya. Firman Allah Ta'ala, ya. Di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, surat Al-Baqarah, ya, yang sudah sering dengar, ya. Ya, kama kutiba alal ladzi, ya, kama, ya, kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Sini enggak ditulis la'alakum tattaqun, tapi akhirnya la'alakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman siapa? Kita, ya. Nah, yang beriman disebut oleh Allah, diseru. Jadi bukan puasa bukan untuk orang kafir, di sini jelas-jelas puasa untuk orang beriman saja, ya. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian apa? Asyam, bersaum, berpuasa, ya. Dan menahan diri, saum, ya, secara makna menahan diri dari lapar, haus, dahaga, dan menahan diri dari segala macam perbuatan terlarang, dosa yang diharamkan Allah, itu menahan diri, ya. Kita nggak boleh pas puasa, kita nggak boleh berbohong, berdusta, ya. Kemudian bergibah, ngomongin kejelekan orang lain, itu juga bagian dari menahan diri, ya. Tidak hanya menahan diri dari apa? Dari makan minum saja, teman-teman, ya. Karena kalau cuma nahan diri makan minum, kita masih berbuat dosa, masih berzina, masih apalagi tadi berbuat dosa, dosa besar, apalagi syirik, ya, sia-sialah puasa kita, ya. Dosa-dosa kecil saja kita harus hindari, berbohong nggak boleh, ya. Apa mengadu domba, membuat orang berantem, itu merusak merusak pahala puasa, ya. Ya, merusak pahala puasa, nggak boleh. Ini menahan diri dari segala macam perbuatan yang dilarang, menahan syahwat, ya. Menahan amarah, nggak boleh marah-marah juga, ya, nggak boleh marah-marah, berantem sama adiknya, sama kakaknya. Puasa nggak boleh seperti itu, ya. Ini menahan diri, sabar, harus sabar, ya. Ya, menahan diri, tidak hanya menahan dari es krim, dari es teh, dari es es tungtung dan semua. Tidak hanya itu, teman-teman, ya. Tidak hanya menahan diri dari rasa haus, rasa lapar, tapi menahan diri dari rasa marah, ya, rasa apalagi tadi, ya, nggak boleh berbohong, ya, itu harus ditahan semua, ya. Ya, di luar Ramadan juga, ya, tapi kalau khusus di Ramadan ini, ya, Ramadan yang penuh berkah ini, kita, ya, sebisa mungkin menahan diri dari perbuatan-perbuatan haram, ya. Ya, yang boleh apa? Yang boleh ibadah-ibadah yang bagus, ya. Kita jangan tahan tilawah, ngaji, belajar kita. Nah, itu nggak perlu ditahan, ya. Kalau ngaji terus menerus, ya. Belajar terus menerus, ya. Biar dapat pahala makin banyak, ya. Nah, siang kalau bukan dipancing-pancing buat marah, katakan pada diri sendiri atau orang lain, apa, ini soim, gitu kan. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa, aku lagi puasa, nggak boleh ngajakin marah-marah, gitu, apa nggak boleh marah-marah, gitu kan, harus ditahan, ya. Ya, kalau nahan lapar lapar sama haus sih insya Allah gampang, ya, tapi kalau nahan biasanya kalau lagi berantem, marah-marah itu susah, makanya itu perlu sekali, penting sekali nahan nahan itu, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa ini diwajibkan tidak hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, teman-teman, ya. Tapi juga sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, ya. Sebelum jauh-jauh sebelum, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya umat-umat Nabi terdahulu sebelumnya juga diwajibkan berpuasa, ya.
La'alakum tattaqun. Agar apa? Agar kalian bertakwa. Jadi hasil dari kita berpuasa ini supaya apa? Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa ya, hamba ya, sebaik-baik hamba adalah yang bertakwa di sisi Allah ya, yang senantiasa apa? Mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Inilah orang-orang yang bertakwa ya. Nah, dari lagi ya, Syahrul Ramadhana ya, dari Al-Baqarah lanjutannya ya, ya tadi Syahrul Ramadhana alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahrul falyasum. Nah, ini bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah ya. Disebut juga bulan apa? Bulan Al-Qur'an, Syahrul Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan ini ya diturunkan Al-Qur'an ya. Bulan Ramadan ya, Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Quran, teman-teman. Di bulan Ramadan kenapa kita harus membaca Quran terus-menerus di bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan ini bulan apa, penuh aslan, penuh ampunan ya, penuh maghfirah, penuh berkah, juga termasuk bulan diturunkannya Al-Qur'an, teman-teman ya. Ya, di dalamnya diturunkan oleh Al-Qur'an. Di sini ada dari bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia ya. Al-Qur'an ini memuliakan kita, teman-teman. Ya, misalnya nih, malaikat yang diperintahkan menyampaikan wahyu Al-Qur'an siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menjadi malaikat pemimpin para malaikat, Sayyidul Malaikah, karena Al-Qur'an ini ya, malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan ya untuk menyampaikan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, jadi mulia, jadi pemimpin para malaikat ya. Nabi Muhammad menjadi pemimpin para nabi ya, menjadi pemimpin para nabi. Karena apa? Karena diberikannya Al-Qur'an kepadanya. Nabi Muhammad diberikan Al-Qur'an sehingga menjadi pemimpin para nabi. Kemudian bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, bulan paling penuh berkah ya. Menjadi bulan di antara bulan-bulan paling mulia. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkannya Al-Qur'an ya. Malamnya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia, yang malam di dalamnya lebih mulia dari 1000 bulan ya. Karena apa? Karena di malam Lailatul Qadar ini diturunkannya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu memuliakan siapapun yang diberikannya. Kita pun sama, umat Muhammad, insan pribadi yang mulia kalau kita bisa mengamalkan ya, membaca Al-Qur'an, kemudian mengamalkan Al-Qur'an ya sebenar-benarnya, maka kita akan menjadi manusia yang paling mulia ya. Atau terus semangat membaca Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an supaya menjadi manusia hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, semangat ya. Nah, Al-Qur'an ini menjadi petunjuk bagi manusia, penjelasan petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pembeda antara kebenaran dan kebatilan ya. Siapa yang mendapati bulan tersebut ya, bulan Al-Qur'an ini, maka berpuasalah. Nah, ini dalil apa? Bulan Ramadan diwajibkan di dalamnya itu berpuasa ya, berpuasa. Adapun dalil mengenai wajibnya haji ya, tadi surat Al-Baqarah 183 185 ya. Nah, ini dalil haji, wajibnya naik haji, berangkat haji, yaitu di sini ada surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nas hajjul bait. Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah haji ke Baitullah, ke rumah Allah ya di Mekah sana. Yang mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ini ya, karena ibadah haji ini tidak hanya butuh tenaga saja, tapi juga biaya yang lumayan ya. Haji belum ngantrinya kalau daftar haji ya, mudah-mudahan kita, orang tua kita lah ya, orang tua Kuwaibah, Farzan ya, dan teman-teman kan orang tuanya didoakan biar bisa
berangkat haji penting ya, ya doakan tiap sudah sholat doakan, ya, mudah-mudahan Umi Abi bisa berangkat haji, ya seperti itu ya. Nah, ya, supaya kita menjadi anak yang berbakti, ya, anak yang berbakti kepada dua orang tua, ya. Pasti orang tua pengen sekali naik haji, ya. Orang tua teman-teman sekalian pasti pengen naik haji. Ya, ada pertanyaan teman-teman, itulah dalil-dalil tentang kewajiban atau rukun Islam ya. Tadi syahadat ya, ada yang dan lain-lain. Ada 5 tadi ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Tanyakan. Sebelum kita lanjut ke rukun-rukun iman ya. Ustaz, Ya, saya pernah baca surah Al-Baqarah satu ayat satu halaman. ya kenapa itu? Ayat berapa? Yang satu halaman ya? Yang satu halaman? Yang satu halaman surat Al-Baqarah ya? Ada di surat Al-Baqarah ayat berapa gitu nanya kan? Gimana? Al-Baqarah ayat 282. Kenapa itu? Coba dicek 282 ya. Ya, kenapa Izan? Ya itu ayat tentang hutang piutang. Hutang piutang. Ya benar ya? Ayat 282 jelas coba. Ayat yang satu lembar ya, satu halaman ya. Nah ya. Iya. Ini yang satu halaman ya, iya ada di Al-Baqarah ayat 282. Ini luar biasa ini tentang tata cara tentang pencatatan hutang piutang ini nggak sembarangan. Sampai Allah menjelaskan dalam satu ayat. Karena hutang piutang kadang-kadang kalau kita meremehkan bisa bikin orang bertengkar ya, saudara menjadi musuh, teman menjadi musuh gara-gara hutang piutang. Makanya perlu ada aturan-aturannya ya. Misal di sini harus ada catatannya ya, ada saksi-saksinya hutang piutang. Sudah dijelaskan dalam ini surat Al-Baqarah ayat 282, teman-teman ya. Jadi jangan sembarangan. Mungkin baguslah izan itu mengingatkan kepada kita semua orang tua kita kalau hutang piutang yang banyak itu perlu dicatat supaya tidak terjadi perselisihan sehingga menjadi permusuhan. Alhamdulillah ya. Ada lagi? Ustaz, saya pernah hutang sekali doang. Kali bayar kalau sudah bayar. Hutangnya Rp100. Berapa? Hutangnya Rp100. 500 perak. 500 rupiah. Ke siapa? Ya, kantin sekolah dulu pernah. Masya Allah. Kantin di sekolahan bayar dong di sana. Meskipun sedikit ya, meskipun sedikit, kalau itu hutang harus dibayar ya. Apalagi banyak ya berusaha untuk membayarnya. Boleh sedikit atau gampang kan 500. Sebelum orangnya nggak ada ya hati-hati dengan hutang. Nah, ada dalil dalam hadis juga bahkan orang yang mati syahid saja bisa tertahan oleh hutang, tidak jadi masuk surga, harus membayar hutang dulu di akhirat. Alhamdulillah ya kita jangan sampai seperti itu ya. Hutang itu kalau selama masih bisa dibayar di dunia, bayar di dunia. Jangan sampai bayar di akhirat. Repot ya kalau dari akhirat nanti amal-amal kita habis untuk membayar hutang-hutang. Ya hutang-hutang di dunia ya. Selama kita masih hidup di dunia, bayar hutang-hutang semampu kita ya. Nah, atau seandainya kita memang benar-benar tidak mampu, minta kepada Allah ya agar segera dimampukan membayar hutang ya. Atau kalau mau ini minta keringanan kalau misalkan saudara banyak sekali hutangnya, mintalah keringanan kepada sang pemberi hutang. Bagaimana caranya melunasi hutang supaya bisa lunas, dicicil, minta keringanan. Tidak apa-apa, hanya ini berusaha untuk membayar hutang. Ya, teman-teman ya. Kalau hutangnya sedikit kayak izan ya langsung bayar saja kan sedikit, nggak banyak, nggak memberatkan izan.
Nah, jangan malas untuk itu ya. Udah ya, ada lagi teman-teman. Ya, kita langsung ke rukun-rukun iman. Nah, rukun iman sudah ada berapa? Ya, sudah tahu teman ada 6 ya. Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Iman kepada Allah. Ya, terus apa lagi? Iman kepada Allah. Malaikat-malaikat Allah, terus sini ada arkanul iman antuk minabil billahi wal malaikatihi ya, pada Allah, pada malaikat-malaikatnya, kemudian pada wa rusulihi ya, pada rasul-rasul Allah, kemudian wa kutubihi ya, Dan kepada beriman kepada kitab dulu baru rasul-rasulnya ya. Jadi beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada rasul-rasul Allah, kemudian beriman kepada yaumil akhir, hari kiamat, hari akhir ya. Hari akhirat kita harus beriman juga, dan beriman terakhir beriman kepada takdir ya. Baik takdir baik maupun takdir yang buruk kita harus beriman kepada, ini fondasi iman ya. Tidak boleh kita beriman kepada Allah tapi nggak beriman kepada malaikat, atau malaikat nggak ada, wah ini nggak boleh ya, kita bisa jadi kafir. Beriman kepada Allah ya beriman kepada malaikat Allah ya, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah ya, Al-Quran ya, iman ya, kita beriman. Kemudian beriman kepada Rasul-Rasul Allah ya, kemudian beriman kepada hari akhirat. Wah, kalau kita nggak beriman pada hari akhirat, ini seperti orang ateis yang nggak punya agama, nggak percayaannya akhirat. Nah, ini nggak boleh ya. Nggak percaya adanya surga neraka, nggak percaya adanya padang mahsyar, itu bisa kafir teman-teman ya. Jangan sampai kita tidak percaya. Makanya kita harus beriman ya. Karena kita justru kalau kita beriman nanti ada hari akhirat, hari pembalasan baik buruk di apa, yang perbuatan baik dibalas, perbuatan buruk dibalas, karena ada hari pembalasan tersebut, maka kita senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah ya. Dalilnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan hadis ya, ini ada dalilnya ya, dari iman ini hadis sahih dari Umar bin Khattab ya, yaitu antuk mina, ini di sini kecil ya, antuk mina billahi wal malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wasyarri. Ini hadis ya, riwayat Muslim ayat 8 ke 9. Di sini yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada hari takdir yang baik dan yang buruk. Ya, ini dalil iman. Ya. Hafal ya, alhamdulillah harus hafal ya. Jadi diulang siapa? Saya mau coba dalil rukun iman dari Izan, mulai Izan apa saja? Beriman kepada Allah, terus kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada rasul-rasul, ya, terus pada hari akhir, dan iman kepada takdir yang baik dan buruk. bagus, mintas. Kuaibah diulang lagi, kuaibah. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, bagus. Iman kepada kitab-kitab Allah. Masya Allah, bagus, betul. Terus Iman kepada rasul-rasul Allah. Kepada hari akhir. Iya, bagus. Pada takdir baik dan takdir buruk. Masya Allah, barakallahu fiik. Siapa? Farzan. Raras apa Farzan? Raras ada nggak? Raras? Ada ya, ada semua ya. Nah, siapa dulu? Raras dulu, boleh Raras. Beriman kepada Allah.
Ya. Terus? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Bagus. Terus? Beriman kepada Al-Quran. Ya. Terus? Kitab-kitab Allah ya itu ya. Beriman Terus? kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah. Bagus. Terus? Beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat. Terus? Beriman kepada qada dan qadar. Iya. Kodok dan kodar ya. Takdir. Kodok dan kodar. Baik kodok yang baik, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kemudian Fursan enggak? Ya. Coba beriman kepada Allah terus. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat. Terus? Beriman kepada kitab. Iya. Terus pada Rasul ya, Rasul Beriman Allah. kepada Rasul. Terus pada hari kiamat, hari akhir. Pada hari kiamat. Terus pada kodok-kodar ya, atau takdir ya. Kodok dan kodar ini juga kita imani ya. Kodok dan kodar nggak hanya takdir ada yang baik saja, tapi juga yang buruk. Nah, kan ada takdir buruk ya, misalkan ada musibah ya, ada apa itu termasuk takdir buruk yang harus kita imani ya. Bahwa itu takdir dari Allah semua, baik maupun buruk. Ya, siapa lagi? Gozi? Farzan. Oh, Farzan. Ya, Gozi dulu boleh, Gozi nanti Farzan ya. Gozi. Beriman kepada Rasul. Kepada kitab Allah. Beriman kepada hari akhir. Iya. Baik dan buruk. Bagus. Farzan. Beriman kepada Allah. Beriman kepada malaikat Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Rasulullah. Pada kiamat. Beriman pada qada dan qadar. Masya Allah. Terbaik. Hanif sama Ahmad ya. Hanif dulu. Hanif ya. Beriman kepada Allah. Ya, Hanif. Ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, ya. Terus beriman kepada kitab-kitab Allah, ya, Hanif. Terus beriman kepada kitab-kitab sudah kepada Rasul Allah, ya. Terus beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, ya. Terus beriman kepada kita belum tadi ya. Rasulullah. Matiin dah air keran. Asih amat. Qadar. Iya. Untuk qadar ya, iya bagus ya. Sudah semua ya. Ini light on or off siapa ya? Ini siapa? Bentar. Ada yang belum? Oh, Fizan ya, ya, belum diganti namanya. Oh, Fizan udah ya. Ya, baik ya. Baik ya, itu dihafal dan terus-menerus dihafal ya, jangan sampai lupa ya. Ada pertanyaan? Ini mengenal Nabi. Dan apabila dikatakan kepadamu siapa Nabi man Nabi Yuka gitu kan, ditanya bahasa Arab, man Nabi Yuki, man Nabi Yuka, jawabnya apa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi kita? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jawabannya lagi ada terusannya. Nabi Muhammad siapa sih? Bin Abdullah ya. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Dihafal ya. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf ya. Hafalin coba. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Coba, Waibah bisa dibaca ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, bisa ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Ya, dihafal ya. Coba, Waibah. Siapa nabimu? Jawabnya Muhammad bin Abdullah gitu ya. Bin Abdul Muthalib, terus bin Hashim bin Abdul Manaf. Izan baca. Jawab. Siapa nabimu Izan? Man nabiyuka Izan? Siapa nabimu? Jawabnya Pak. Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdullah bin Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Gozi. Abdul Manaf itu siapa? Ya. Ya, kakek dari kakek Nabi Muhammad ya. Nah, jadi ini bin ini menunjukkan bin itu berarti apa? Ayahnya apa? Putra dari Abdullah. Kemudian Abdul Muthalib berarti kakeknya. Bin lagi ya. Ya. Ayah dari kakeknya Hashim. Ya. Ayah dari kakeknya lagi Abdul Manaf ini ya. Jadi silsilah ini silsilah. Misalkan Izan bapaknya siapa? Bin siapa? Bin lagi terus sampai sampai ke kakeknya lagi ya, seperti itu ya. Ini masuk apa silsilah keluarga. Kalau orang Arab biasanya hafal silsilah keluarga ya, bin siapa sampai ke ada catatannya. Tapi kita biasanya kalau orang Indonesia, orang Jawa enggak hafal, paling hafalnya sama kakeknya sendiri ya. Sampai kakek biasanya atau sampai ayahnya kakek siapa ya. Sebenarnya bagus juga ya buat bisa mendoakan orang tua kita ya dari silsilah ini ya. Nah, coba siapa tadi yang belum? Gozi, coba jawab Gozi. Ustaz. Siapa? Dulu gimana? Ini jawab dulu. Siapa nabimu Gozi? Jawabnya apa nih? Nabi Muhammad SAW bin Muhammad bin Abdullah bin Abdul bin Hashim Abdul Manaf. Bagus. Fursan. Ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bagus. Laras. Di sini aku tahunya sampai mana? Panjang ya? Panjang. Iya. Ya bagus kalau hafal panjang itu bagus ya Izan ya. Tapi kita paling tidak hafal sampai Abdul Manaf saja sudah bagus lah ya. Kalau semakin panjang lagi semakin bagus. Kalau sampai hafal ya. Ya Ustaz, tapi di sini ada Muhammad bin. Kenapa Izan? Di sini sampai Adnan. Adnan ya, sampai Adnan juga kan. Bagus kalau sampai Adnan juga. Bahkan kalau hafal sampai Nabi Adam lebih bagus lagi. Ada kan yang panjang ya. Sampai Nabi Adam. Alaihissalam. Tapi segini saja sudah bagus ya kita. Jadi mengetahui silsilah Nabi ya, minimal sampai kakeknya Nabi gitu ya. Kakeknya Nabi. Nah ya. Tadi yang belum siapa? Laras ya? Farzan. Laras. Siapa Nabi Laras? Jawabnya Muhammad SAW bin Abdullah bin Bin Abdul Muthalib ya. bin Hashim
Terus Bin Abdul Manaf. bagus. Farzan. Bin Hmm. Abdullah. Hmm. Bin Abdul Muthalib. Iya. Bin Hashim bin Abdul Manaf. Hanif dan Ahmad, ayo jawab. Siapa nabinya? Muhammad bin Bin Abdullah. Allah Terus bin Abdul Muttalib. Terus bin Hashim Kasim bin Abdul Manaf. Ya. Ahmad tadi siapa jawab? Ahmad. Mama Hmm. tuh. Ahmad. Siapa nabinya Ahmad ya? Namanya Ahmad kan sama Muhammad ya. Muhammad bin Bin Abdullah Atua bin Abdul Muttalib Muhammad bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hasim bin Abdul Manaf. bin Fazul Manaf. Iya, bagus ya. Itu silsilah Nabi dari ayah ke ayahnya ke kakeknya ke ayahnya kakek dan ke kakeknya kakek. Ya. Ya, Nabi Muhammad ini termasuk ini ya dari mana, suku mana? Suku Quraisy ya. Allah Ta'ala memilihnya dari suku Quraisy, yaitu keturunan terbaik dari Nabi Ismail ya. Ya, jadi suku Quraisy ini suku yang terbaik dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam ya. Allah mengutusnya untuk bangsa kulit gelap maupun kulit putih ya. Jadi nggak beda-bedakan ya, seluruh umat manusia nggak membeda-bedakan mana kulit hitam mau kulit putih ya, semuanya ya. Tidak pilih-pilih ya, Islam rahmatan lil alamin. Allah menurunkan kepadanya Al-Quran dan Al-Hikmah, hadis dan sunnah, yaitu untuk mengajak manusia agar ya mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja dan meninggalkan seluruh yang diibadahi selain Allah. Ya, berupa patung-patung ya, berhala, batu-batu, pohonan ya. Atau misalnya kita menuhankan para nabi nggak boleh juga, atau orang-orang soleh kita jadikan Rob ilah, ini nggak boleh. Malaikat juga nggak boleh ya. Hanya Allah saja yang harus diibadahi, nggak boleh mengibadahi orang-orang ya, batu-batu, berhala, tidak boleh. Ya, ini apa diutusnya Nabi untuk hal tersebut, untuk mentauhidkan Allah saja, untuk mengibadahi Allah saja dan meninggalkan ya segala macam peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala ya. Yang di sini tujuan diutusnya Nabi dan Rasul ya. Nah, apa saja tujuannya ya di sini ya. Ya, terutama di sini Nabi Muhammad menyeru manusia agar meninggalkan syirik dan memerangi mereka hingga mereka benar-benar meninggalkannya dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman dalam surah Al-Jin di sini, "Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahadan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanya beribadah kepada Allah saja, kepada Rabbku, dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini Nabi Muhammad diperintahkan seperti itu ya, diperintahkan bahwa hanya beribadah kepada Rabb, kepada Allah, dan meninggalkan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Qulillaha a'budu mukhlishon lahuddin." Ya, katakanlah wahai Muhammad, hanya kepada Allah aku beribadah dengan ikhlas, mukhlishon, dalam menjalankan dinku ya. Ya. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, "Qul innama umirtu an a'budallaha wa la usyrika bihi ilahi ad'u wa ilahi ma'ab." Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya
Hanya kepadanya lah aku mengajak manusia dan hanya kepadanya lah aku kembali. Ya, teman-teman ya. Ini dalil-dalil apa? Dalil-dalil diperintahkan Nabi untuk menyeru manusia agar beribadah kepada Allah saja, ya. Kemudian menyeru manusia, melarang manusia menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini merupakan risalah, ya, tujuan diutusnya para nabi, ya. Jadi terutama ini semua nabi dari nabi-nabi terdahulu, nggak hanya Nabi Muhammad saja, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, itu diperintahkan menyeru kepada umatnya, kepada manusia untuk beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itulah para nabi diutus. Makanya kita sebagai umat manusia, umat yang Nabi Muhammad juga seperti itu, ya. Kita menyampaikan kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, seperti yang mengajak, ayo kita beribadah kepada Allah dan melarang kalau ada kesyirikan kita harus tegas, nggak boleh seperti itu, nggak boleh nyembah patung atau nggak boleh menyembelih untuk jin, sesajen, itu nggak boleh, ya. Nggak boleh memberikan sembelihan selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perbuatan syirik. Kita harus tegas kepada kesyirikan, ya. Kalau kita tegas kepada kemaksiatan, misalnya zina atau mencuri, maka kita harus lebih tegas lagi kepada kesyirikan. Nggak boleh kita hanya tegas kepada kemaksiatan, tapi kita tidak tegas kepada kesyirikan. Salah, ya. Makanya kita tauhidnya berarti belum benar. Dia ada kisah seorang guru, seorang saya, ini kisah ceritanya gitu kepada murid-muridnya, bercerita, wahai murid-muridku, ya, aku melihat di suatu kampung sana ada seorang anak menikahi ibunya atau menzinai ibunya gitu. Langsung tuh pada, wah ini harus dihukum rajam, harus di ini gitu kan. Berisik gitu, ya. Tapi giliran ditanya, saya melihat di suatu kampung ada yang memberikan sesajen seperti ini, pada diam saja, padahal itu jauh lebih besar dosanya, ya, daripada dosa zina, dosa syirik yang memberikan sesajian. Itu harusnya kita lebih lebih marah lagi kalau melihat kesyirikan, ya. Kita harus lebih marah, lebih peduli, ya. Karena dosa syirik dosa yang sangat besar yang tidak diampuni. Kalau orangnya mati membawa kesyirikan, ya dia bisa masuk neraka, ya. Kalau dosa-dosa zina, mencuri, berbohong, segala macam itu masih diampuni oleh Allah, ya. Kalau dia bertobat diampuni oleh Allah, kalau Allah berkehendak diampuni, ya. Kalau mati membawa kesyirikan tidak diampuni, meskipun dia sholat malam atau kemudian haji, puasa, tadi dia ternyata berbuat syirik, semua amal ibadah kita sia-sia. Makanya hati-hati sekali terhadap segala macam bentuk kesyirikan, ya. Nah, ini dalil lagi, tadi masih dalil-dalil tentang diutusnya para nabi, diutusnya Nabi Muhammad, ya. Ini ya, lagi di surat Zumar, ya. La yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Balillah fa'budu wa kum minasyakirin. Katakanlah Muhammad, apakah kalian menyuruhku untuk beribadah kepada selain Allah, wahai orang-orang yang jahil? Jadi Nabi dulu juga menghadapi kaumnya itu supaya ikut agama mereka, beribadah kepada selain Allah. Maka Nabi Muhammad membantahnya dengan perintah Allah ini, ya. Mengatakan bahwa orang-orang mereka itu orang jahil juga, ya. Dan Muhammad sesungguhnya telah diwahyukan kepada Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, ya, sungguh jika kamu berbuat syirik maka terhapuslah amalmu. Nah, ini dia, ya. Bahkan nabi sendiri diancam, nabi
Muhammad, nabi-nabi sebelumnya diancam. Jika berbuat syirik, maka terhapus amalmu dan kamu menjadi orang yang merugi. Karena itu hanya kepada Allah lah kamu ibadah dan jadilah orang-orang yang bersyukur ya. Jadi ya terhapus amal-amal kita kalau kita berbuat syirik sekali saja, syirik yang menyekutukan Allah ya, itu bisa terhapus amal-amal kita sia-sia. Ya teman-teman semua ya, dari kecil kita sudah tahu apa itu syirik ya. Kita harus menjauhi segala macam syirik ya. Paham ya? Ada pertanyaan teman-teman? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau tanyakan? Tidak ada. Ya, alhamdulillah. Ada, silakan Izan kalau mau tanya. Ustaz nih baca sirah nabawi lah. Ibarat baca Sirah Nabawi bagus ya, bagus nih Izan ya. Harus baca Sirah Nabawi, kisah-kisah perjalanan Nabi Muhammad, bagaimana Muhammad dilahirkan, ketika kecil, ya, sampai ketika Nabi Muhammad mendakwakan semua. Tadi itu Harus suka ya, suka Sirah Nabawi itu bagus sekali, banyak pelajaran bisa, malah bisa kita nangis ketika Nabi Muhammad misalnya ditentang oleh kaumnya, dilempar batu segala macam, tapi Nabi Muhammad malah mendoakan ya mudah-mudahan dia dapat hidayah ya. Ketika Nabi Muhammad diutus kemana? Taif ya, dan ke Masya Allah, itu kalau baca Sirah Nabawi ya itu bisa membuat kita semangat, sedih kadang ada sedihnya, ada semangatnya ya. Nah, makin kita mencintai Nabi ya. Jadi salah satu cara mencintai Nabi Muhammad itu membaca kisah-kisah Nabi Muhammad ya. Jangan sampai kita malas membacanya. Bagus Izan, terus membaca ya, harus hobi ya, hobi membaca Sirah Nabawi. Bagus sekali Mas. Ya. Aku sukanya baca yang bagian perang Bani Nadir di surat Al-Hasyr. Oh iya, Masya Allah, ya bagus itu peperangan. Ada kisah-kisahnya yang Kafir dong. Aku suka. bagus. Dan semuanya harus suka ya, bagian-bagian semua kisah-kisahnya supaya kita bisa mengambil banyak pelajaran di situ. Ya bagaimana Nabi memimpin umatnya, misalnya dalam berperang ya, melawan orang kafir, bagaimana strateginya, mengajak musyawarah pada para sahabat dan lain-lain ya. Bagus. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya tetap semangat ya menjalankan ibadah Ramadan, tetap belajar, semangat belajarnya ya. Kita semakin kokoh ya, fondasi kita, iman kita semakin kokoh, mencintai Nabi ya, dan menjauhi segala macam kesyirikan ya. Mungkin itu saja teman-teman ya. Gimana? Iya bagus Izan ya, bagus itu ya, baca pintar ya, baca yang sampai jangan bosan-bosan membaca buku-buku yang bermanfaat itu, Sirah Nabawi ya, kisah-kisah sahabat juga kalau bisa dibaca juga ya. Ya teman-teman ya, kita akhiri sampai di sini dulu ya, semoga bermanfaat dan selamat menunggu berbuka puasa. Ya, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kurang lebihnya minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.